Woi, Tot, di video kali ini gue pengen sedikit nge-review handphone yang bagi gue ini salah satu handphone yang paling wah banget. Dan ya lu masih inget kan ini bentukan handphone apaan? Kalau dari belakang kelihatan banget kan? Ya, Samsung Galaxy Note 4. Samsung Galaxy Note 4, anjay. Sosok Inggris banget nih, si Kima satu. Jadi ini yang gue punya warna putih. Dan dulu itu ini terkesan banget mewahnya kan, kayak baru launching terus gue mikir anjir kapan yang gue punya, kapan ya gue HP aja kagak punya, ngelihat ngelihat majalah gitu kan, lihat-lihat koran handphone juga harganya tuh gimana gitu kan. Tapi sekarang kondisinya gimana sih ini handphone kalau dipakai? Lo ada nggak sih yang pengen banget punya Samsung Galaxy Note? By the way dulu gue tuh pertama kali nyoba Samsung Note itu dari seri yang pertama, cuman setelah itu gue nggak pernah beli lagi. Jadinya gue ketinggalan banget nih beberapa updatean yang ada di Samsung Galaxy Note ini. Bahkan kalau gue ingat-ingat experience gue pakai Samsung Note generasi pertama pun gue udah lupa cuy. Udah lupa banget, sumpah udah lupa banget. Jadinya menurut gue ini adalah momen yang paling bagus buat gue review. Tadi sih gue pengen ngembat yang Note 3. Tapi kalau gue review Note 3, takutnya nggak guna juga kontennya. Karena ini gue review dan gue bisa rekomendasiin buat lo pakai dijadiin handphone kedua. Bukan handphone pertama ya. Dan kalau buat soal flashback, dulu tuh harganya waktu baru masuk ke Indonesia 9,5 juta cuy harganya. Gila gak tuh? Dan sekarang handphone ini harganya, gue cukup ngasih duit ke temen gue 930 ribu sudah sama ongkos jalan. Gue nggak tahu harga handphone yang dibeli sama dia berapa. Yang jelas ini udah di bawah 900 ribu atau 900 ribuan, gue nggak tahu, pokoknya di bawah sejuta lah. Dan enaknya lagi Samsung Note 4 ini baterainya itu nggak tanam ya, jadi lu bisa ganti-ganti sendiri. Dan yang lebih enaknya lagi SIM cardnya ini, kalau buat SIM card itu dia biasanya kalau handphone kekinian kan, lu butuh colokannya lagi buat ngeluarin SIM cardnya itu ribet banget men. Kalau begini enggak cuy, kayak lu modal kuku doang terus lu bisa ngeluarin SIM card tuh dan ya beres, lu nggak perlu nyimpen-nyimpen tusukan lagi buat SIM card ejectornya. Dan yang paling gue agak betein dari handphone ini sih satu sih, handphone zaman dulu tuh ciri khasnya itu bagian buzzer alias speakernya itu dia tertanam di bagian belakang. Jadi suaranya itu malah ke belakang kita, ngebelakangin kita, bukan ngadep ke kita. Beda sama handphone sekarang. Kalau handphone sekarang kan bagian bawahnya nih, kalau Samsung Note 4 ini lu bisa lihat kan ini titik-titiknya polos kan, cuman ada titik buat mikrofon. Kalau handphone zaman now nih cuy, handphone zaman now tuh posisi speaker tuh ada di bawah banget, bawah pakai banget. Bagian bezelnya ini lu bisa lihat situ titik-titik-titik-titik. Jadinya efeknya apa? Efek sampingnya kalau kayak kita nonton video, main game itu suaranya berasa lebih hidup. Dan lu bisa lihat kan Samsung Note itu titik-titik speakernya nggak ada karena speaker ada di bagian belakang. Jadi menurut gue ya itu salah satu, ya bukan minus sih, emang zaman dulunya kayak gitu aja. Kalau sekarang kan udah makin waras kan posisi speakernya. Tapi by the way ngomongin soal speaker, ini lumayan bagus loh speaker dari Samsung Galaxy Note 4 ini. Dan enaknya nih, enaknya ya, lu kalau ada spare part yang rusak, ganti-ganti kayak ganti baterai, ganti backdoor, itu lu bisa ganti sendiri cuy. Lu nggak perlu ke tukang servis. Jadi menurut gue ini mini maintenance banget deh, biaya budget buat maintenance-nya tuh rendah banget. Apapun bisa lu lakuin kecuali lu servis ya. Dan di sini gue pengen hal pertama yang pengen gue omongin adalah soal S Pen-nya. Untuk S Pen-nya sendiri, gue yang kayak gue bilang tadi ya, gue bukan mulai ya, gue udah lupa banget men. Pertama kali gue nyoba Samsung yang seri pertama tuh rasanya kayak gimana S Pen-nya tuh gue udah lupa banget. Yang gue rasain sekarang ya, yang gue rasain sekarang selama selama gue nyoba ini handphone, enak, enak banget. Dan menurut gue apa ya, di saat tangan gue kayak keringet-keringet gitu lagi males-males nyentuh-nyentuh layar, ini berguna banget. Dan sensitifnya juga bagus. Di sini gue coba tunjukin ke lu, gue udah nyoba gambar di sini di note-nya. Sini gue coba gambar mesin jet. Ya, lu bisa lihat sini detail banget kan. Ini gue gambar sendiri pakai coret-coretan si S Pen ini. Dan menurut gue ya lumayan presisi lah titik pointernya. Jadi bisa lah digunain buat gambar-gambar gitu cuy. Menurut lu fungsi nggak sih? Kalau menurut gue ya, kenapa alasan gue Samsung Note 4 bukan Note 3? Sebenarnya kalau buat legendaris banget sih, dari Note 3 itu booming banget kan. Dimana tuh waktu Note 3 itu banyak banget handphone HDC replika-replika king kopian tuh niru Samsung Note 3.
Iya nggak sih? Dan Note 4 terus-terus berjalan itu udah mulai menurun tuh pabrikan HDC. Cuman boomingnya itu tuh di Note 3 itu wah gila banget. Gila banget itu dia replikanya banyak banget. Jadi menurut gue yang paling pecah desainnya itu di Note 3. Cuman kalau Note 3 gue review ke lu ya nggak worth it sih karena udah agak lemot parah sih. Ini gue coba gambar pakai S Pen biar lu bisa ngeliat experience gue gambar di handphone 900 atau 800 ribuan tuh kayak gimana sih cuy, anjay. Ini gue gambar, oh iya gue gambar punya gue dulu ya. Gue coba gambar punya gue di layar ini gue coba. Ini sensitif S Pen ini bagus banget men. Sumpah ini enak banget gitu. Dan waktu lo ngegambar tangan lo ini di sini nggak bisa. Jadi dia fungsinya sentuhnya cuma di S Pen aja. Tapi ya gue gambar punya gue nggak muat cuy. Layarnya terlalu kecil. Kurang gede sih ini layarnya kalau buat gambar punya gue. Kita move aja kali ya, kita remove maksud gue. Gambar punya lu aja dah. Karena kalau gambar punya lu, ini muat cuy di layarnya. Tuh, lu bisa lihat kan. Muat kan. Jadi menurut gue layarnya ini gede sih. Maksudnya enak gitu, nggak pakai poni-ponian men. Dan ngomongin soal layar nih. Ngomongin soal layar, ini wah, ini keterlaluan sih, keterlaluan banget dengan duit di bawah 1 juta. Ini kita lihat dari segi harga ya, bukan dari segi waktu harga launching ya. Dari segi harga yang ada sekarang. Dengan harga duit, dengan lu ngeluarin duit 900 ribu, 800 ribu, tergantung kondisi lah. Itu lu dapat layar kondisinya tuh, wah enak banget. Kalau masih original ya. Pertama, mata tuh adem ngeliat. Itu yang pertama. Yang kedua, sensitivitasnya bagus cuy. Yang ketiga, lu lagi mager ngetas layar, lu bisa pakai S Pen. Dan di sini gue sedikit pengen komparasi antara Samsung Note 4 yang lagi gue review ini dengan iPhone yang lagi gue pakai sekarang, yang lagi gue jadiin daily driver gue. Itu by the way iPhone ini harga di atas 10 jutaan yang seri 200 GB lebih. Jadi menurut gue kalau kita bandingin ya antara handphone 10 jutaan lebih dengan handphone di bawah 1 juta itu kayak gimana sih? Di sini lu bisa lihat bagian displaynya. Ini PPI-nya tinggian si Note 4 cuy. Si Note 4 ini dia tembus di 518 ppi dan layarnya tuh lebih kecil sedikit dibandingkan iPhone XR. Sedangkan iPhone XR layarnya sedikit lebih besar dan ppi-nya terlalu rendah, cuman 326 ppi. Jadi setelah gue banding-bandingin dengan mata kepala gue yang sering nonton bokep sih, gue ngeliat banget bahwa layarnya ini memang berasa banget. Jernihnya tuh berasa banget, pakai banget. Cuman zaman-zaman dulu kan terkenal banget kan kayak Samsung Note itu pokoknya varian yang udah layar AMOLED kalau udah retak ya harganya jatuh banget kan. Lu tahu nggak kenapa? Ya gue tahu lu, gue yakin lu tahu semua lah. Karena harga LCD mahal men. Harga LCD kayak lu bisa beli handphone baru dah yang Android. Terus gue nyoba-nyoba browsing di Samsung Note 4 ini, itu nggak ada kendala sama sekali, enak, enjoy. Pokoknya gue suka banget browsing di handphone ini. Layarnya tuh memanjakan mata banget cuy. Dan gue coba ngetik-ngetik gitu kan di mesin pencarian pakai. Udah lama banget kan gue nggak nyoba-nyoba S Pen gitu kan. Dan yang anehnya lagi, waktu pertama gue nyoba buat browsing-browsing pakai S Pen, itu nyaman parah cuy. Biasa kan ngetik-ngetik, biasa lah ngetik-ngetik kan di handphone baru gitu butuh adaptasi. Ini adaptasi pakai S Pen tuh enak banget. Terus buat nonton YouTube tuh. Buat nonton YouTube itu apa ya? Gue bisa miringin sini nggak kayak di iPhone gue. Dan waktu miring gini itu ini kita ngobrolin soal pengaturan standar ya antara gue bandingin dengan iPhone sama di sini nonton YouTube. Bedanya di sini udahlah miring terus nggak ada poni-ponian cuy. Ya enak gak sih layar tuh kalau lu nonton video terus ada poninya? Menurut gue enggak sih. Dan sini lu bisa lihat lah, ini sedikit gue dramatisir sih sambil gue racunin ke lu sedikit bahwa layar handphone si Samsung Note 4 ini, Note 4 ini lu bisa lihat sendiri deh kontras warnanya, ketajamannya, terus brightness-nya itu sesuai lah. Gimana? Hasil suara speakernya bagus kan? Nendang kan bassnya? Lumayan sih kalau menurut gue meskipun posisi speakernya di bagian belakang, nggak kayak handphone zaman sekarang di bagian bawah bezel. Terus soal baterai nih, gue pengen obrolin sedikit soal baterai. Gue sih pakai handphone ini
Dari full ke sekarang ini sekitar 40%, ya emang sih dalam kategori cuman pakai wifi only. Cuman kalau seandainya boros pun, seharusnya lu no complain juga karena sudah terkompensasikan dengan harga yang murah banget cuy. Sekarang ngobrolin soal kamera. Sebenarnya kalau buat fitur-fitur kamera yang ada di Samsung ini ya mirip-mirip lah sama fitur yang ada di Samsung yang lainnya. Untuk single lens ya, kalau lensnya udah double, itu udah beda lagi fiturnya. Cuman buat yang single lens ya mirip-mirip lah dengan Samsung yang lainnya, nggak ada perbedaan. Cuman mungkin di sini ada perbedaan, di sini 16 megapiksel, terus kualitas videonya juga lebih enak. Kalau buat setting-setting, sini lu bisa lihat kan ada menu pengaturannya, terus di sini ada pilihannya 16 megapiksel, terus bla 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 dan bla bla bla. Ya kayak gitulah layaknya kayak Samsung pada umumnya cuy. Dan ngobrolin soal fitur kamera, ya jelas lah kalau dibandingin dengan iPhone itu fiturnya tuh miskin banget cuy. Lo kayak tinggal suruh pilih menu-menu yang emang lu butuhin buat segi pemakaiannya, kalau buat settingannya tuh miskin banget. Dan di sini gue pengen ngasih lihat hasil beberapa foto yang dihasilkan oleh Samsung Note 4 ini. Coba lu lihat deh. S Pen ini di varian Note ini emang berguna banget sih, kalau menurut gue berguna banget. Gue bisa sketch sesuatu gambar yang menurut gue nggak penting. Terus, oh ya terakhir nih, ini terakhir. Gue ngobrolin soal rasa gue pegang genggam handphone ini cuy, Samsung Note 4 ini. Rasanya itu emang sih kesan premiumnya waktu gue pegang kurang ya. Pertama, karena bagian belakangnya itu dari plastik. Terus kedua, bezelnya itu warnanya matte gitu aja, nggak terlalu mencolok gitu. Tapi kesan murahan itu terbantahkan langsung ketika gue pakai handphone ini, ketika layarnya nyala, kualitas speakernya, kualitas ketajaman layarnya, kualitas kameranya. Menurut gue itu mematahkan semua fungsi lagi. Semua tampilan kesan murah yang ada di handphone ini. Jadi menurut gue dengan budget di bawah 1 juta ini worth it banget buat dijadiin handphone kedua lu. Entah itu buat fungsi kamera kah, kamera penunjang lah, nyimpan-nyimpan berbagai macam file lah, atau buat sekedar sosial media ringan. Menurut gue ini masih worth it banget.